Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Ma'arij. InsyaAllah kita akan membahas ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Allah berfirman yang artinya, sedangkan mereka saling melihat, yawaddul mujrimu, orang-orang mujrim, orang-orang kafir ingin, law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih, kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu, bibani, dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhihi, dan dengan istrinya juga saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wi, dan kaum kerabatnya, kaum familinya yang melindunginya ketika di dunia, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, bahkan dia ingin menebus dirinya dari azab itu dengan orang-orang yang ada di atas bumi seluruhnya. Thumma yunji, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat ini kita akan ambil 3 faidah. Yang pertama, ayat-ayat ini masih menjelaskan tentang betapa dahsyatnya peristiwa kiamat dan betapa sulitnya, betapa sengsaranya keadaan setelah itu. Di ayat-ayat sebelumnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menjelaskan ya bagaimana kedahsyatan kiamat. Yauma takunus sama'u kalmuhal wa takunul jibalu kal'ihan wa la yas'alu hamimun hamima. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun yang menanyakan temannya. Yubassarunahum. Nah, dilanjut dengan ayat ke-11-nya. Yubassarunahum. Walaupun mereka itu saling melihat. Jadi tidak ada teman akrab yang peduli menanyakan keadaan dan kondisi temannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, padahal mereka itu saling melihat. Nah, disinilah gambarannya.
bagaimana sulitnya, sengsaranya, bagaimana hiruk pikuk keadaan setelah peristiwa kiamat itu. Jadi pada hari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun manusia saling melihat dan saling mengenal satu sama lain, ternyata mereka ini enggan berbicara, enggan untuk saling menyapa, apalagi ngobrol penuh keakraban seperti saat di dunia. Apalagi kemudian saling membantu, saling menyelamatkan. Ini tidak terjadi. Dan hal ini tentu menunjukkan bahwa pada momen tersebut mereka tidak lagi dapat saling memberikan manfaat sedikit pun. Tidak ada yang kuasa untuk saling membela, apalagi memberikan pertolongan dan keselamatan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka masing-masing manusia tentu harus fokus membenahi dirinya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena pada ujung-ujungnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia hanya fokus mikirkan dirinya sendiri. Ya, di dunia saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang nampak yang seperti itu tuh. Di kita ini kadang ketika ada orang celaka, mau bantu itu kadang malah berat. Kenapa, Bu? Ya mungkin nantinya terlibat dalam persidangan, dijadikan saksi, atau bahkan bisa saja kita dikambing hitamkan. Begitu ya, terkadang di dunia saja begitu. Nah, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat. Ya, masing-masing orang sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Jadi jangan mengandalkan begini, tenang saja, besti-bestiku banyak. Nanti kalau aku mati, masa mereka tidak mendoakanku? Nah, itu jangan dijadikan andalan. Ya Ibu, sebanyak apa follower Ibu, sebanyak apa subscribernya Ibu, sebanyak apa bestinya Ibu, begitu ya. Jangan kemudian diandalkan. Ya walaupun dalam Islam memang ada anjuran-anjuran bagaimana kita memberikan manfaat kepada saudara kita sesama muslim. Apakah yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal dunia. Namun itu jangan diandalkan. Begitu ya. Karena ujung-ujungnya manusia akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya sendirian. Ya tidak Ibu? Hari pertama, hari kedua, orang mungkin masih mendoakan kita setelah kita mati. Ya, jangan tunggu 1 bulan, 1 minggu saja mungkin sudah lupa sama kita. Dia riweh lagi dengan urusan rumah tangganya. Dia sedang sibuk lagi akhirnya kemudian dengan ekonominya. Dia sibuk lagi dengan anak-anaknya. Dia sibuk lagi dengan berbagai macam urusannya. Sehingga kita teman dekatnya yang sudah meninggal dunia begitu cepat dilupakan. Maka jangan diandalkan. Walaupun ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang masih hidup didorong oleh syariat ini. Bagaimana menebarkan manfaat yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Apakah untuk saudara sesama muslim yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal dunia? Namun ya begitulah. Ya faktanya, keadaannya manusia itu lebih mudah melupakan kebaikan saudaranya. Lebih mudah melupakan kebaikan orang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi nanti di akhirat mereka tidak lagi dapat saling memberikan manfaat sedikit pun. Tidak ada yang kuasa untuk saling membela, apalagi memberikan pertolongan dan keselamatan. Itu semua karena kengerian keadaan yang menjadikan mereka sibuk
dan fokus menghadapkan jiwa raganya kepada Allah dan sibuk memikirkan tentang nasibnya masing-masing. Di dunia ini kita harus saling peduli, begitu ya. Namun di akhirat, barakallahu fikum, masing-masing orang akan lebih sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sebetulnya kalau kita di dunia sibuk menebarkan kebaikan, berusaha menjadi orang baik dan menebarkan kebaikan kepada manusia, dengan kata lain, kita banyak juga berkontribusi, berperan dalam bidang-bidang sosial kemanusiaan. Begitu ya. Artinya sibuk mikirin umat. Barakallahu fikum. Ketika itu kita kerjakan di dunia lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu akan menjadi bekal terbaik kita nanti saat manusia sibuk memikirkan dirinya masing-masing di akhirat. Makanya kan amal itu ada amal yang qasir, ada amal yang muta'addi. Amal yang qasir itu yang manfaat maslahatnya dominan dirasakan diri sendiri. Ada amal muta'addi. Amal muta'addi itu amal yang manfaat maslahatnya tersalurkan kepada orang lain. Nah, di dunia ini kita didorong bagaimana punya kepedulian yang sangat besar kepada orang-orang di sekitar kita, terutama saudara-saudara sesama muslim. Karena itu nanti akan menjadi bekal. Kepedulian kita kepada saudara sesama muslim yang masih hidupkah ataukah yang sudah meninggal dunia, maka itu akan menjadi bekal terbaik bagi kita saat kita nanti sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Saat manusia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang kedua dari ayat-ayat yang mulia ini, yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banih wa sahibatihi wa akhi, dan seterusnya. Di sini ada pelajaran bahwa orang yang dipastikan masuk neraka semuanya berkeinginan agar dia bisa menebus siksa yang menimpanya pada hari itu. Ditebus dengan apa? Dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya, dengan karib kerabatnya. Bahkan dia menginginkan seluruh penghuni bumi dapat menggantikan dirinya agar dia sendiri dapat selamat dari azab. Kenapa segitunya, ibu? Masing-masing orang ingin menjaminkan orang lain supaya dia selamat dari azab. Karena betapa ngerinya azab. Betapa ngerinya azab. Ya ibu, ada orang diuji dengan sakit. Ngeri penyakit itu. Barakallahu fikum. Ya, saking dia pengen sembuhnya, hartanya dikuras habis, tidak ada masalah. Yang penting saya sehat. Kan begitu. Kenapa? Karena dia merasakan susahnya, sengsaranya, ngerinya ketika dia berpenyakit. Nah, itu di dunia. Orang bisa mengorbankan apapun demi mendapatkan sesuatu atau demi terhindar dari sesuatu yang mengerikan. Begitu ya. Na'udzubillah, misalkan ada keadaan di mana seseorang misalkan dirampok. Orang yang ngerampoknya bawa apa, Bu? Bawa sajam, senjata tajam. Gitu ya. Mau dilawan atau gimana? Ibu yang jago karate mungkin bisa saja ngelawan. Tapi daripada resiko mereka berlima misalkan. Sudah mending korbanin aja semuanya misalkan. Yang penting saya selamat dari kengerian ini. Oh, dia bulucunin semuanya.
gelangnya, kalungnya, ya dompetnya, tasnya, semua dikasihin, sudah ambil saja. Yang penting kamu jangan ngapa-ngapain saya. Demi apa itu? Demi keselamatan. Di dunia orang bisa seperti itu, Bu. Maka bagaimana lagi di akhirat nanti, yang pada dasarnya manusia itu tidak tahan dengan azab Allah. Maka dia akan jadikan segala sesuatu sebagai jaminannya, sebagai tebusannya. Anak-anak, ya, kalau memang bisa jadi tebusan, dia akan pasrahkan untuk jadi tebusan. Demikian pula pasangan, saudara, karib kerabat, bahkan manusia seluruhnya yang pernah ada di muka bumi ini, dia akan jadikan tebusan untuk mengganti posisi dirinya. Intinya bagaimana dia ingin selamat. Nah, ini kan kengerian-kengerian yang luar biasa, yang seharusnya ini menjadi motivasi tersendiri bagi hati kita, menjadi peringatan bagi hati kita untuk kita semakin bertakwa, semakin serius di dalam membekali diri. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin pernah kita sampaikan apa yang dinyatakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Rahimahullahu ta'ala. Siapa Fudail bin Iyad itu, Ibu? Seorang tabi'ut tabi'in. Ya, beliau memberikan nasihat kepada kita yang sejatinya ini peringatan dan motivasi supaya hari demi hari kita semakin serius membekali diri. Beliau mengatakan, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhidta bima madha wa ma baqiya. Engkau berbuat baik pada umurmu yang tersisa, berbuat baiklah pada umurmu yang tersisa. Kita sekarang sedang menjalani apa ini? Sisa umur. Jadi sisa umur itu bukan untuk orang tua saja, bukan untuk orang yang sudah pensiun saja. Kita semua ini sejatinya sedang mengisi sisa-sisa umur dari apa yang sudah lewat dari kita. Ada yang sudah melewati usia 40, ada yang sudah melewati usia 30. Nah, kedepannya itu namanya sisa-sisa umur. Nah, beliau ingatkan, hendaknya engkau berbuat baik pada umurmu yang tersisa. Niscaya engkau akan diampuni. Niscaya akan diampuni bagimu apa yang sudah lewat dan apa yang tersisa dari umurmu. Jadi kalau kita mengisinya dengan kebaikan, itu akan menghasilkan ampunan. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Kebaikan yang kita kerjakan di sisa umur kita, itu akan menghapus dosa-dosa dari umur yang sudah terlewat. Sekaligus juga dari umur yang tersisa, karena kita isi dengan kebaikan. Dan kebaikan itu menghapuskan keburukan. Fa innaka in asa'ta, namun apabila engkau berbuat jelek dengan umurmu yang tersisa, ukhidta bima madha wa ma baqiya, maka engkau akan disiksa karena kejelekan yang telah lalu dan juga kejelekan yang engkau perbuat pada sisa umurmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka hari demi hari yang kita jalani seharusnya menjadikan kita semakin serius membekali diri. Terutama bagi yang sudah sangat banyak sekali tanda-tanda kematian pada dirinya. Ya kan, Ibu? Ada yang sudah banyak tanda-tanda kematian. Nah, itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah
keadaan orang-orang yang dipastikan masuk ke dalam neraka, semuanya berkeinginan agar dia itu bisa menebus siksa yang menimpanya pada hari itu. Dengan apapun. Dengan anaknya, dengan istrinya, saudaranya, karib kerabatnya, bahkan dengan seluruh manusia. Intinya bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa keluar dari kengerian tersebut. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyesalan tinggallah penyesalan yang tidak berarti sama sekali bagi mereka, ya, dan sedikit pun tidak bisa merubah keadaan mereka. Maka di ayat-ayat yang lain Allah juga menjelaskan ya bagaimana orang-orang yang mereka kemudian memastikan bahwa mereka akan disiksa, ternyata semuanya ingin menebus diri mereka dari siksa tersebut. Di surat Al-Hadid ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal-yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir." Maka pada hari ini tidak diterima tebusan. Jadi orang tidak bisa nebus dosa-dosanya, tidak bisa nebus hukuman, iqab, siksa yang memang sudah ditetapkan untuk dirinya. Jadi enggak ada menebus itu enggak ada di sana nanti. Pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu adalah neraka, dialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali. Nauzubillah, ya neraka itu bukan tempat berlindung, tapi dia tempat siksaan. Mau berlindung di mana? Kalau pengen berlindung ya di surga. Surga yang dikatakan jannah. Ya saking rimbunnya, saking teduhnya surga itu disebut dengan jannah. Kemudian di ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 47 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih min su'il adzabi yaumal qiyamah." Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Jadi orang-orang mujrim, orang-orang zalim ketika tahu dirinya akan disiksa, mendapatkan apa yang telah Allah ancamkan bagi dirinya ketika di dunia, maka ibu kalau mereka punya ya sesuatu sepenuh bumi dan juga yang semisal dengannya, mereka akan jadikan itu sebagai tebusan untuk menebus dirinya dari kengerian, kedahsyatan siksa pada hari kiamat. Namun jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ibu, kalau kita ngebayangin akhirat, ya manusia kan mesti punya bayangan ya tentang nikmatnya surga, ya tentang ngerinya siksaan neraka. Nah, bayangan kita itu mungkin 0,0000 sekian persennya dari kedahsyatan kengerian yang sesungguhnya. Artinya tidak bisa dibayang-bayang. Makanya malam yakunu yahtasibun, ya. Azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka itu belum pernah mereka perkirakan. Belum pernah mereka perkirakan. Jadi jangan dianggap azab di neraka itu ya seperti orang di penjara ketika di dunia. Gitu ya.
Tidak bisa. Atau dia misalkan membayangkan azab yang paling mengerikan yang pernah dia saksikan semasa di dunia. Maka azab akhirat yang sesungguhnya jauh berlipat-lipat kali. Ya, dari siksaan terberat sekalipun yang pernah disaksikan dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Makanya ketika mereka merasakannya, maka azab itu azab yang belum pernah mereka perkirakan. Saking ngerinya. Nah, itu semua tidak bisa ditebus. Tidak bisa ditebus dengan apapun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Ali Imran ayat 91, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati, orang-orang mati sedangkan mereka tetap dalam keadaan kafir, tetap dalam kekafirannya, maka kata Allah, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, tidaklah akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Emas sepenuh bumi. Bumi itu gede enggak, Ibu? Gede. Gede sekali. Saking gedenya tidak ada mungkin di antara kita yang pernah keliling dunia. Gitu ya. Keliling bumi ini. Kadang pelosok Balikpapan saja enggak tahu. Gitu kan. Nah, itu Ibu yang dirahmati Allah. Kalaupun orang punya emas sepenuh bumi, dijadikan tebusan untuk menebus dirinya dari azab Allah, maka tidak diterima. Tidak diterima. Ya, lagian tidak ada orang punya emas sepenuh bumi. Ada emas 70 kilo di rumah, ya. Emas ya. Tapi tidak bisa dijadikan tebusan. Ya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Di ayat yang lainnya surat Al-Lahab ayat yang kedua tentang kisah Abu Lahab. Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kasab itu usaha. Salah satu tafsiran kasab adalah anak-anak. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Ibunda Aisyah, al-waladu min kasbi walidayh. Bahwa anak itu adalah hasil kasabnya orang tua. Ibu, kita ada di dunia, kasabnya siapa? Kasabnya orang tua. Hasil usahanya orang tua. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak ada di dunia ini. Nah, jadi apa yang dia usahakan itu tidak memberikan manfaat. Anak-anak hasil usahanya Abu Lahab itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Harta bendanya pun demikian. Kenapa tidak memberikan manfaat? Karena di dunia saja dia gunakan untuk memusuhi Rasulullah. Gitu ya. Siapa istrinya Abu Lahab? Siapa, Bu? Ada yang kenal? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Sama-sama ya diponis dengan neraka sebelum matinya. Ya. Siapa namanya? Aura atau
Ummu Ummu Jamil. Ummu Jamil. Bagus namanya. Ummu Jamil. Tapi tidak sebagus orangnya. Orangnya kafir. Sebelum matinya sudah diponis neraka bersama suaminya Abu Lahab. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Itu Ummu Jamil itu dikisahkan, dia punya kang kalung, dia punya emas. Semuanya dicopot kemudian dipamer-pamerkan ke orang-orang. Harta saya ini saya akan gunakan untuk memusuhi Muhammad. Begitu. Maka Allah tegaskan, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Anak-anaknya apapun yang dia usahakan. Di dalam memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, semua itu dinafikan faidahnya. Gak akan berfaedah bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, lamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqriba'ahu ila Allah azza wa jalla, qala Abu Lahab, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi wa mali wa waladi, fa anzalallahu ta'ala ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya untuk beriman, ini peristiwa dakwah terang-terangan Nabi mengumpulkan ya seluruh orang-orang Quraisy. Nabi naik ke atas bukit Safa, kemudian mereka didakwahi dengan dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Maka termasuk yang terang-terangan menentang adalah Abu Lahab ini. Dengan lantang, dengan sombongnya dia mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku itu, berarti Nabi ini keponakannya Abu Lahab. Jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku yakni Muhammad itu benar, maka aku akan menebus diriku dari siksaan pada hari kiamat kelak dengan harta dan anak-anakku. Maka kemudian Allah langsung menjawabnya. Turunlah firman-Nya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran terakhir, istri, berarti kalau ibu ya suami, saudara, saudari, karib kerabat, materi dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, kesehatan, apapun itu, sejatinya merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Ibu punya suami itu nikmat enggak? Jujur, Bu. Punya suami nikmat enggak? Nikmat. Gitu ya. Punya suami itu nikmat. Aslinya nikmat. Tapi kadang ada orang punya suami malah musibah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sebetulnya siapa sih yang lebih setia, suami atau istri, Bu? Iya, karena saya di hadapan para istri. Kalau pertanyaan ini saya lemparkan di pengajian para suami, pasti jawabannya suami yang paling setia itu. Tapi coba kita buktikan siapa sebetulnya yang lebih setia. Ya. Ibu, ada suami ditinggal mati istrinya. Tidak selang berapa hari, tidak selang berapa lama, kawin lagi dia. Begitu kan Ibu? Ditanya sama orang, Mas, teganya kamu itu.
Itu loh, kuburan istrimu itu loh belum kering. Gitu ya. Kata dia, sudah saya kasih hair dryer. Gitu kan? Kenapa cepat sekali nikah lagi? Nah, kalau suami itu muji-muji istrinya. Ya, saya itu terkenang terus, istri saya sudah masoleha, cantik, pinter beberes, pinter masak. Saya merasa kehilangan. Dia puji-puji tuh istrinya. Ya. Semua bidang dia puji tentang istrinya. Makanya saya kehilangan sekali, saya rindu sekali sama dia. Gitu ya. Nah, makanya supaya ada penggantinya, supaya saya tidak kesepian, makanya saya cepat nikah lagi. Begitu, Bu. Kata suami. Coba sekarang kalau yang meninggal itu suaminya. Dan biasanya yang duluan meninggal itu suami. Kira-kira istrinya nikah lagi enggak? Kira-kira, Bu, sudah 7 kali lebaran, 7 kali puasa, masih saja senang menjanda, begitu ya. Ditanya sama orang, Mbak kok nggak nikah lagi? Sorry ya, gitu. Alergi saya, trauma saya. Begitu jawabannya. Berarti suaminya dijelek, ya kan? Trauma saya, nggak mau menderita untuk kedua kalinya. Kalau tadi suami muji-muji ibu, tapi istri ketika suaminya meninggal dunia, ditanya nggak nikah lagi, kenapa? Trauma saya, tidak mau lagi dijajah sama suami. Ya, begitu kan? Ya ibu, ya ini mah istri di sana. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Itu jawaban yang biasanya lumrah terdengar. Jadi kalau perbandingannya begitu, siapa sebetulnya yang lebih setia? Kekeh ya jawabannya istri. Barakallahu fiikum. Ya, kita lanjut, Bu. Bukan itu pelajarannya. Jadi faidah ketiga, pasangan, saudara, karib kerabat, materi dunia itu sejatinya merupakan nikmat Allah yang besar, yang seharusnya kita syukuri sehingga menjadi limpahan pahala besar di sisi Allah yang kemudian akan membela dan menjadi wasilah keselamatan serta kebahagiaan bagi kita di akhirat nanti. Itu seharusnya ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh orang-orang mujrim ingin dijadikan sebagai tebusan untuk dirinya supaya selamat dari azab, itu sejatinya iya, dia bisa menjadi pembela kita. Cuman karena dia zalim, karena dia mujrim, karena dia kafir, dia tidak ngerti, dia tidak paham atau tidak mau paham bagaimana cara mengelola dunia itu. Bagaimana cara memanfaatkan nikmat-nikmat tadi. Dia punya pasangan, dimudahkan oleh Allah punya pasangan. Seharusnya menjadi jembatan bagi dia untuk bisa selamat dari siksa. Dia punya anak, Masya Allah. Punya anak keturunan yang menjadi aset yang tidak ternilai harganya. Dia punya harta benda yang dia bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi jembatan bagi dirinya untuk sampai di surga Allah. Nah mereka nggak paham itu, nggak ngerti itu. Justru nikmat-nikmat besar tadi mereka kufuri. Bahkan mereka jadikan sebagai wasilah untuk menyerang Islam dan juga kaum muslimin. Na'udzubillah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hanya orang-orang yang berkalbun salimlah yang mampu mensyukuri semua nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orang itu kalau hatinya bersih, hatinya terang benderang dengan cahaya iman dan ilmu, maka dia ngerti bagaimana bersikap terhadap pasangannya. Apa yang dia mesti lakukan terkait dengan pasangannya supaya menjadi wasilah dia masuk surga dan selamat dari neraka.
Dia juga ngerti ketika punya keluarga. Manfaatkan itu untuk kemudian dia meraih limpahan pahala di sisi Allah. Harta benda juga demikian. Pangkat jabatan juga demikian. Kesehatan yang Allah berikan menjadikan dia semakin kuat untuk taat kepada Allah. Dan demikian seterusnya. Itulah orang yang hatinya bersih. Dia bisa membaca segala sesuatu ya sehingga dia manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Maka di surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 Allah sampaikan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak lagi berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Nabi SAW juga menyampaikan ni'mal malus salih lirrajulis salih. Nikmat harta yang baik adalah yang dimiliki laki-laki saleh. Jadi senikmat-nikmatnya harta yang dimiliki adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh. Kenapa? Karena harta yang dimiliki orang saleh itu berkah. Manfaat maslahatnya bisa tersalur untuk banyak manusia. Ya, Ibu. Duit kalau dipakai sewa pesawat jet itu, kalau dipakai untuk fuqara masakin, ya, itu mungkin satu kecamatan bisa kebagi semua. Atau bahkan satu kabupaten bisa terbagi itu. Bisa tertolong. Yang ngantri-ngantri gas itu 3 kilo sampai mengular. Itu bisa tertolong. Rakyat jangan suruh ngantri lagi. Kita samperin ke rumahnya. Dikasih. Bisa nggak itu pakai uang itu? Bisa. Ya. 9 miliar itu kalau dibagikan ke fuqara masakin. Bisa satu kabupaten itu. Barakallahu fiikum. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang soleh itu ngerti ngelola harta. Hartanya berkah. Tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk kesejahteraan banyak manusia. Nggak akan ada lagi masjid yang kemudian ngencleng di pinggir jalan. Panas-panasan, hujan-hujanan. Bisa 24 jam itu mereka. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena bisa dibantu. Ya. Nggak ada lagi proyek pesantren yang mangkrak. Bisa dibantu. Luar biasa ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini kesenjangan ini yang harus diberantas seharusnya. Ya bukankah ada dalam negara kita ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa sudah adil saat ini? Ya. Coba ada orang posting foto tahun 65. Orang ngantri minyak goreng apa ngantri beras gitu. Ternyata yang semisal dengan itu saat ini juga ada setelah 70 tahun merdeka. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ini PR kita bersama. PR kita bersama. Kesenjangan itu luar biasa, nampak sekali. Yang kaya semakin kaya, yang terjepit semakin terjepit. Yang miskin semakin miskin. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ya, mumpung sedang hujan terus, banyak-banyak berdoa ibu. Ya. Banyak-banyak berdoa ya supaya doa kita mustajab. Doakan semoga para pemimpin kita itu para pemimpin yang takut kepada Allah, takut kepada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gitu ya. Supaya apa? Supaya bersikap adil. Doakan kebaikan untuk mereka. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hanya orang-orang soleh yang mampu mengelola hartanya dengan sebaik-baiknya. Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala
Di kesempatan berikutnya nanti kita lanjutkan. Jumat depan saya mohon izin ya, tidak bisa hadir, mau ke Batu Kajang. Sebetulnya mintanya dari bulan-bulan lalu, tapi saya baru bisa memenuhinya awal bulan nanti insya Allah. Tapi tidak libur ya, pengajian tetap jalan, tapi di rumahnya masing-masing. Saya kasih PR. Ibu-ibu sudah dapat fotokopian? Nah, di situ saya tuliskan ringkasan doa-doa. Sedikit saja, cuman 3 halaman. 1, 2, 3, 4. Isinya 12 doa. 12 doa. Silahkan nanti ya dihafalkan. Sebentar Bu, sebentar. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, ini nanti hari Selasa juga dibawa ya. Fotokopian doa ini hari Selasa dibawa, nanti kita hafalkan bareng-bareng. Dan sebelum pengajian dimulai, minimal 3 orang setor. Terserah mau joinan, ya pokoknya perwakilan 3 orang setor. 1 doa saja. 1 doa. Ya syukur-syukur 3 halaman disetor semua. Ya. Jadi untuk hari Selasa, itu doa yang paling pertama itu. Meminta keberkahan dari setiap nikmat. Itu ya. Hari Selasa nanti dibawa, disetorkan 1 doa. Nah nanti hari Jumat kan kita tidak pengajian. Ibu hafalkan masing-masing di rumah. Nah nanti hari Selasa berikutnya, doa berikutnya dihafalkan. Doa berikutnya terus ya. Berarti sampai sekitar 12 pertemuan. Masa tidak hafal 12 doa? Insya Allah hafal ya. Itu Bu ya. Baik, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.